Selamat malam, jemaat yang dikasihi Tuhan. Terima kasih, senang bisa menyapa jemaat yang ada di rumah masing-masing melalui siaran online. Walaupun kita berjauhan tapi serasa dekat karena kita selalu dikuatkan baik itu dalam doa maupun dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Kita akan memasuki ibadah kita. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 10, bait yang pertama dan baitnya yang ketiga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kesempatan indah yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami boleh bersama-sama, bersatu hati dan boleh bersama-sama beribadah dalam kebaktian rumah tangga secara online ini Tuhan. Kami memang terasa jauh di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau selalu hadir dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih atas kesempatan indah dan boleh berkat-berkat yang boleh kami terima sepanjang kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selama 1 minggu ini mungkin kita juga banyak sekali hal-hal yang kita dapatkan dan juga banyak hal yang kita rasakan, dan semoga itu membuat sukacita kita selalu bertambah dan semakin bertambah dan pengharapan dan kekuatan kita semakin bertambah. Kita akan menyanyi bersama sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 50A, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, belajar bersama-sama, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Kita mohon bimbingan Roh Kudus, sehingga apa yang boleh kita dengarkan dan apa yang boleh kita pelajari bersama pada malam hari ini, boleh membuat hidup kita semakin diberkati dan boleh menjadi cahaya dan garam di tengah-tengah kehidupan umat manusia.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih Kau boleh memberikan kami kekuatan dan juga kemampuan untuk menjadi umat-umat Tuhan yang kuat Tuhan. Dan kami mengucap syukur Engkau boleh ada di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada, dalam situasi apapun Kau selalu hadir Tuhan. Dan Kau selalu setia menemani kami dan menguatkan kami. Terima kasih untuk semua hal yang boleh kami terima. Tuhan Yesus, pada kesempatan malam hari ini, kami ingin membaca firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya firman yang boleh kami baca ini boleh menjadi kekuatan dan boleh memberikan kami pengharapan yang selalu ada kepadamu Tuhan. Mampukan kami dan urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh dimampukan untuk mengerti apa yang Engkau inginkan melalui firman-Mu pada malam hari ini. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Berfirmanlah kepada kami siap mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan belajar bersama-sama, kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Korintus pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-31. Saya akan bacakan untuk kita semua. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia yang kita kenal sekarang ini akan berlalu. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Saya sangat bersuka cita bisa menyapa jemaat yang saat ini ada di rumah masing-masing bersama keluarga terkasih. Selamat malam, shalom. Saya berharap, saya berdoa Tuhan selalu menyertai dan memberikan kesehatan buat Bapak Ibu semua dan jemaat-jemaat semua yang ada di GKP Yeruel. Pada malam hari ini, kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Korintus. Dan tema kita malam ini adalah waktunya singkat. Kalimat yang singkat, pendek, sederhana, tapi artinya sangat luas dan dalam. Waktu yang singkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita berbicara tentang kalimat waktu yang singkat, apa yang ada di benak kita? Yang ada di benak kita seperti misalkan jika kita berbicara tentang waktu yang singkat. Biasanya kita selalu berbicara tentang bagaimana menghadapi situasi yang pasti membutuhkan kecepatan dan juga persiapan yang sangat-sangat baik dalam hal ini. Waktu yang singkat adalah waktu yang memang dipersiapkan yang tersedia, namun tidak banyak Bapak Ibu. Dan kita tidak tahu bahwa sampai berapa lama waktu itu akan berakhir. Kemudian yang jadi pertanyaan buat kita adalah apa yang kita lakukan jika kita tahu kita berhadapan dengan situasi atau waktu yang singkat Bapak Ibu. Apa yang biasanya kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan Bapak Ibu? Kita sudah tahu ada waktu yang sangat singkat. Biasanya Bapak Ibu, jika kita berbicara tentang waktu yang singkat, misalkan saja, ada anak sekolah bangun
kesiangan misalkan. Begitu lihat jam, waduh udah jam 6:30 nih, waduh kita masuk jam 7. Atau yang kerja Bapak Ibu, dia masuk jam 8, waduh jam 7:30, dia rumahnya misalkan kantornya di daerah kota, dia rumahnya di Depok atau di mana. Waduh itu butuh perjuangan, buru-buru Bapak Ibu. Tapi dia tahu waktu itu ada. Dia masuk jam 8, dia bangun jam 6:30, dia tahu. Biasanya yang kita lakukan adalah kita jadinya tergesa-gesa Bapak Ibu. Biasanya jika kita tergesa-gesa, hasilnya biasanya adalah ada saja yang ketinggalan. Begitu sudah jalan, dompet ketinggalan. Begitu sudah jalan, aduh tas ketinggalan. Begitu jalan, aduh handphone ketinggalan. Begitu dia sudah jalan, aduh buku ini belum disiapkan. Oh ini belum sarapan segala macam. Jika kita berbicara, jika kita berhadapan dengan waktu yang singkat, tapi kita tahu waktunya, oh dari jam sekian kita masuk. Ini kita tahu waktunya nih. Nah, biasanya di sini kita tergesa-gesa. Buru-buru Bapak Ibu. Dan biasanya ada saja yang tertinggal. Dari jika kita berhadapan dengan waktu yang singkat, tapi kita tahu waktunya, misalkan dari yang tadi saya bilang, di sini lebih ke persiapan kita yang sangat sempit dan sangat tergesa-gesa. Sekarang pertanyaannya, bagaimana jika kita tidak tahu waktunya ini sampai kapan? Nah, ini agak-agak bingung Bapak Ibu. Ini kita agak-agak menerka-nerka. Kita nggak tahu nih waktunya kapan berakhirnya. Tapi kita ini dituntut untuk waktu yang sangat-sangat singkat. Contohnya kita tidak usah jauh-jauh, kita ambil contoh yang sederhana. Kita tidak tahu Bapak Ibu, kapan waktu kita akan berakhir. Waktu kita yang akan berakhir contohnya banyak Bapak Ibu. Pertama, kita tidak tahu kapan waktu kita akan berakhir pada saat kita bekerja di suatu tempat. Kita mungkin beranggapan, saya akan bekerja di sini sampai pensiun, nanti sampai waktunya selesai saya sampai pensiun lah dengan usia pensiun yang sudah diatur. Tapi kita nggak tahu, jadi kita hanya ngikutin aja. Jika kita berbicara waktu yang singkat tanpa persiapan Bapak Ibu ya, udah kita ikutin apa adanya aja tanpa ada hal-hal yang kita dapatkan dan tanpa adanya sesuatu yang terbaik yang kita berikan untuk perusahaan. Tapi jika kita tahu waktu kita di tempat kita bekerja jika kita tidak tahu Bapak Ibu, sampai kapan kita bekerja di sana, kita akan memberikan sesuatu yang baik Bapak Ibu. Kita akan memberikan yang terbaik. Baik itu cara kerja kita yang baik itu cara kita berkomunikasi dengan teman-teman sekantor, satu tempat kita bekerja. Nah, itu kita tidak tahu Bapak Ibu. Jadi pada saat nanti kita ternyata sebelum waktunya usia yang disepakati kita harus ada pengurangan pekerja dan lain sebagainya, kita sudah siap Bapak Ibu untuk menghadapinya. Nah kemudian Bapak Ibu, jika kita kembali ke diri kita masing-masing, jika kita berbicara tentang waktu yang singkat, pertanyaannya apakah kita juga tahu, kapan kita akan kembali kepada Sang Pencipta? Pertanyaan yang sangat-sangat dalam Bapak Ibu. Kapan kita kembali, kapan kita akan dipanggil menghadap Sang Pencipta? Tidak ada yang tahu Bapak Ibu. Tidak ada yang tahu. Bisa saja kita habis berbicara hari ini, besok kita sudah tidak ada. Kita harus kembali ke pangkuan Sang Pencipta. Kita tidak tahu Bapak Ibu. Waktu kita sangat sempit Bapak Ibu. Seperti Rasul Paulus tadi bilang dalam suratnya
pada jemaat di Korintus, Bapak Ibu. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Kita tidak tahu kapan waktu kita akan tiba, saatnya kita akan dipanggil menghadap Sang Pencipta, Bapak Ibu. Lalu, yang akan kita pelajari di sini adalah, yang kita akan belajar bersama-sama, jika kita tidak tahu kapan waktu kita akan kembali kepada Sang Pencipta. Jika kita tidak tahu Bapak Ibu, apa yang akan kita lakukan? Apa persiapan kita Bapak Ibu? Apa saja yang menghambatnya, sehingga kita tidak bisa mempersiapkan waktu kita yang singkat ini dengan baik Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu jawabannya. Tapi kita coba bersama-sama. Kadang-kadang kita tahu waktu kita di dunia ini tidak lama. Tidak ada manusia yang kekal Bapak Ibu. Semua akan ada akhirnya. Tapi memang kita tidak tahu kapan kita akan selesai di dunia ini. Kita tidak tahu. Namun yang dituntut di sini Bapak Ibu, jemaat yang dikasih Tuhan, yang dituntut oleh Tuhan dengan waktu yang sangat sempit ini adalah bagaimana kita sebagai umat Tuhan itu dituntut dan diharapkan untuk bisa mempersiapkan kehidupan rohani kita dengan baik. Sehingga pada saatnya nanti Tuhan datang atau menjemput kita, yang Dia dapati itu bukan sesuatu yang kosong. Tapi yang Dia dapati adalah umat Tuhan yang hidup dalam Tuhan. Dia mendapati ada kasih Tuhan di sana. Itu Bapak Ibu. Lalu bagaimana? Apa saja yang menghambatnya Bapak Ibu? Apa yang menghambat dalam pelayanan kita dan juga kehidupan berjemaat kita jika kita menghadapi situasi yang singkat? Kalau kita melihat apa yang menghambat dalam kehidupan sehari-hari jika kita tahu atau kita tidak tahu menghadapi situasi yang singkat Bapak Ibu. Jawabannya cuma satu Bapak Ibu. Persiapan yang baik Bapak Ibu. Kita tidak tahu kapan kita akan kembali. Bagaimana setiap perusahaan penerbangan walaupun dia sudah menyiapkan dengan baik, alat-alat keselamatan dan lain sebagainya dan semua dicek dengan baik, tetap ada miss. Nah, disinilah kita diharapkan persiapan dengan baik. Persiapan yang baik aja itu tidak cukup hanya dengan sekali Bapak Ibu. Itu terus kita lakukan. Persiapan baik itu dengan bagaimana kehidupan kita dengan keluarga kita, komunikasi kita dengan keluarga kita, itu juga diharapkan kita bisa menjadi lebih baik dan di sana Tuhan, dari yang dibentuk oleh Tuhan. Nah, kemudian apa yang menghambat kehidupan sehari-hari kita jika kita dengan waktu yang singkat ini? Seperti tadi Bapak Ibu, kita perbaiki persiapan kita perbaiki komunikasi kita dengan anggota keluarga, dengan keluarga besar kita. Saling mengasihi, saling menegur dan saling menopang antar keluarga, suami dan istri, orang tua kepada anak dan keluarga besar lainnya. Kita perbaiki hal itu. Jangan sampai hal itu menghambat waktu kita yang sedikit ini untuk menjadi persiapan yang tidak baik dalam kehidupan pribadi kita dan kehidupan rohani kita. Lalu apa yang menghambat dalam pelayanan kita dan juga kehidupan berjemaat dengan waktu yang sedikit ini? Kadang-kadang Bapak Ibu, kalau kita tidak tahu nih waktunya kita kapan, dan kita berusaha untuk menjadi yang terbaik. Tapi kadang-kadang adalah apa yang kita lakukan justru malah menjadi hal yang
Kita beranggapan hal itu baik, tapi ternyata belum tentu baik di mata Tuhan. Nah, bagaimana apa yang menghambat dalam pelayanan kita jika kita tahu waktu kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan itu waktunya sangat singkat, Bapak Ibu. Apa yang menghambat? Komunikasi, Bapak Ibu. Komunikasi antar pelayan Tuhan dan juga kerjasama yang kurang baik antar pelayan Tuhan karena satu dengan yang lainnya saling beranggapan, oh kita lebih benar atau kita lebih bisa, oh saya lebih punya pengalaman, oh saya lebih pintar dari dia, oh saya lebih powerful dari dia, ini mah nggak mungkin lah, saya lebih tahu situasinya. Hal ini yang menghambat kita, pelayanan kita dengan situasi kondisi waktu yang singkat ini, Bapak Ibu. Sekali lagi, kita tidak tahu waktu kita kapan. Persiapan yang baik itu secara pribadi maupun secara berjemaat, itu sangat diharapkan oleh Tuhan untuk lebih baik lagi, Bapak Ibu. Pada akhirnya jemaat yang dikasih Tuhan, jangan buang waktu kita, tenaga atau pikiran kita untuk hal-hal yang sia-sia, Bapak Ibu. Dengan waktu yang singkat ini, kita diharapkan untuk fokus pada hal yang menjadikan diri kita bernilai di mata Allah. Mungkin tidak bernilai di mata manusia, tapi fokuslah pada hal-hal yang menjadikan diri kita bernilai di mata Allah, Bapak Ibu. Walaupun itu tidak bernilai di mata manusia. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, dan juga kita harus sadar bahwa kita jangan menunda-nunda pekerjaan kita. Mungkin Bapak Ibu dalam pekerjaannya, dalam belajar sebagai seorang anak, dan sebagai seorang suami, nanti ajalah saya mulai berubahnya, nanti sajalah saya pekerjaan ini nanti juga bisa selesai, nanti ajalah saya sebagai seorang majelis jemaat, nanti sajalah saya mengerjakannya, toh masih ada teman-teman saya yang lain, nanti sajalah saya sebagai pengurus sektor ngebuat ininya lah, rancangan anggaran dan segala macam, toh nanti juga masih ada waktu, ini mah gampang lah dan lain sebagainya. Jangan, Bapak Ibu, jangan. Di situ kita sudah memberikan celah kepada iblis dan kita sudah memberikan ruang kepada kuasa kegelapan untuk mengontrol kita. Jangan biarkan hal itu ada, Bapak Ibu. Pakai waktu kita sebaik-baiknya, jangan menunda-nunda. Apa yang kita kerjakan dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, semuanya pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan, pelayanan kepada Tuhan, Bapak Ibu. Kita mungkin dapat menunda-nunda pekerjaan kita atau kegiatan pelayanan kita, atau kehidupan berjemaat kita, tapi ada hal yang harus kita sadari, Bapak Ibu. Waktu tidak dapat menunggu kita. Waktu berjalan terus. Dia tidak berhenti. Jam mungkin bisa berhenti Bapak Ibu karena baterainya habis atau emang rusak Bapak Ibu. Tapi waktu Tuhan itu tidak pernah berhenti. Berjalan terus. Sampai pada saatnya waktu itu akan berhenti dan pada saat itulah kita sudah tidak dapat melakukan apa-apa lagi Bapak Ibu. Sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Kita semua tidak tahu kapan waktu dalam kehidupan kita akan berhenti. Atau kapan kita akan pulang ke pangkuan Allah. Manusia tidak kekal. Manusia punya waktu hidup yang ada batasnya dan singkat. Hidup manusia diibaratkan seperti asap tebal yang membumbung ke atas, terlihat dan bahkan kita bisa terkena dampak jika kita ada asap atau kabut atau asap, mungkin kita merasa panas atau kita dapat merasakan asap itu.
Sama, manusia juga hadir, bisa dirasakan orang, bisa dilihat, tapi lama-kelamaan kita seperti asap, naik ke atas, makin lama makin samar, dan akhirnya hilang. Kehidupan manusia juga sama, Bapak Ibu. Kita lahir, dapat dilihat orang, dan kita berinteraksi, bisa dirasakan orang, kita berkomunikasi, sampai pada akhirnya kita akan hilang, Bapak Ibu. Jadi pada akhirnya, dengan waktu yang singkat ini Bapak Ibu, pakailah dan gunakanlah waktu yang tersedia dengan bijaksana. Dan pakailah dengan sebaik-baiknya. Sehingga pada saat nanti waktu tersebut berhenti, kita sudah siap dengan segala hal yang dibutuhkan. Kita sudah siap pada saat kita kembali ke pangkuan Allah. Kita sudah siap dan Tuhan akan mendapati kita hidup dalam kemuliaan Tuhan. Itu saja yang bisa kita pelajari bersama pada malam hari ini Bapak Ibu. Kita berharap semuanya, kita selalu berdoa bahwa kita bisa memakai waktu kita yang sangat sedikit ini, sangat singkat ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh kebijaksanaan. Saya yakin Bapak Ibu akan terus berusaha untuk memaksimalkan waktu yang sudah tersedia bersama keluarga, dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan pelayanan bersama-sama teman sepelayanan, itu dengan baik. Sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan dan Tuhan akan mendapatkan kasih pada Bapak Ibu semua, pada jemaat yang dikasih Tuhan pada saat selesai waktu tersebut, dan kita akan hidup bersama-sama dalam surga yang kekal Bapak Ibu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman yang indah ini Tuhan, di mana kami boleh diingatkan bahwa waktu kami sangat sedikit di dunia ini Tuhan. Dan sehingga kami juga diharapkan untuk bisa memaksimalkan, untuk bisa menggunakan waktu kami dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab dan mempergunakannya dengan bijaksana. Sehingga pada saatnya nanti waktu yang tersedia akan berhenti dan kami akan kembali kepadamu Tuhan. Kami boleh berada bersama-sama dengan Engkau dan Engkau boleh mendapati kami sudah menyiapkan segalanya untuk kembali ke rumah Bapa di surga. Terima kasih Bapa, dan kami juga boleh kembali bersama-sama dengan keluarga dan juga jemaat-Mu di tempat ini Tuhan untuk menyiapkan segala sesuatunya dengan baik, dan kami akan memanfaatkannya dengan baik segala waktu yang tersisa. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita. Apa yang sudah kita terima dari Tuhan, kita akan memberikannya kembali kepada Tuhan, agar apa yang boleh kita berikan boleh berkenan di hadapan Allah dan boleh menjadikan berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita, boleh berguna untuk perpanjangan pelayanan Tuhan di muka bumi ini, dan kita boleh berbagi bersama dengan sesama kita. Sambil persembahan dijalankan di keluarga masing-masing, kita akan memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 147, bait yang pertama dan bait yang ketiga.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bawa persembahan ini di dalam doa, dan kita juga akan berdoa syafaat, dan dia akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-berkat yang boleh kami terima sepanjang kehidupan kami, dan kami boleh bersyukur merasakannya Tuhan. Dan pada kesempatan malam hari ini kami juga memberikan sebagian kecil dari berkat-berkat yang boleh kami terima kepadamu Tuhan. Biarlah setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan, boleh Engkau urapi dan berkati, dan persembahan yang boleh kami berikan boleh berguna untuk pelayanan-Mu pelayanan gereja di tempat ini Tuhan, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami mengucap syukur atas segala hal yang boleh kami terima baik dalam suka maupun dalam duka. Tuhan Yesus, pada kesempatan malam hari ini kami ingin menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan. Tuhan Yesus, pada kesempatan malam hari ini kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang pada saat ini sedang mengalami duka cita. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau adalah sumber penghiburan dan juga kekuatan sejati Tuhan. Biarlah Kau boleh mampukan mereka untuk bangkit Tuhan, dan Kau boleh sertai mereka sehingga mereka tetap merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat-jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Jemaat-jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit Tuhan, kelemahan tubuh. Kuatkan mereka Tuhan, dampingi mereka, dan kami yakin Kau selalu ada menyertai mereka Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Engkau yang akan memulihkan mereka Tuhan melalui obat-obatan, dokter, perawat, dan juga orang-orang terkasih yang merawat Tuhan. Kami yakin dan percaya apa yang boleh mereka terima boleh menjadikan mereka lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami teringat untuk persiapan-persiapan di jemaat ini Tuhan, dalam rangka penyusunan program-program kerja dan calon-calon pengurus dan komisi di GKP Yeruel Cibubur Tuhan. Biarlah Engkau boleh menyertai setiap pengurus dan komisi, majelis jemaat dan juga pendeta jemaat Tuhan yang melayani di tempat ini Tuhan. Kau boleh sertai sehingga kami boleh bersama-sama Tuhan. Boleh bersama-sama untuk memuliakan nama-Mu, dan kami boleh ada untuk terus bersama-sama dengan Engkau sampai pada akhirnya nanti kami selesai waktunya di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk saling bekerja sama dengan baik, karena kami yakin dan percaya kami ada di tempat ini, kami boleh dipilih, bukan karena kuat kuasa kami, tapi karena Engkau Tuhan, kuat kuasa-Mu, dan kami boleh dilayakkan dan boleh dimampukan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami teringat untuk bangsa dan negara ini Tuhan, yang sedang mengalami goncangan dan juga berbagai macam musibah Tuhan. Biarlah kiranya Engkau boleh sertai setiap pimpinan dari yang paling atas sampai yang paling bawah Tuhan. Kau boleh berikan kekuatan dan penyertaan-Mu untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih atas segala hal yang boleh kami terima. Dan biarlah kami juga berdoa buat gereja-gereja-Mu di Indonesia dan juga di seluruh dunia Tuhan, untuk bisa saling mendoakan, saling menguatkan, saling berdoa untuk bangsa dan negaranya, sehingga kemuliaan Tuhan hadir di negara kami Tuhan, di bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Biarlah doa yang jauh daripada sempurna ini Tuhan, hanya kami sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Saya undang jemaat untuk berdiri dan kita akan bernyanyi bersama dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 274, baitnya yang pertama dan kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita dan kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih dan penyertaan Tuhan, Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, akan menyertai kita semua dari sekarang sampai pada akhirnya. Amin. Kebaktian selesai. Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Terima kasih kita sudah bersama-sama beribadah. Selamat malam, Tuhan memberkati.